Selamat pagi dan mohon izin Bapak. Perkenalkan saya Rela Beski Marpaung. Hari ini saya akan menjelaskan UAS Pasar dan Lembaga Keuangan mengenai kasus Jiwasraya hingga Wanarta. Dalam presentasi ini saya ingin mengeksplorasi sikap tiga pihak, yaitu sikap masyarakat, perusahaan asuransi, dan juga OJK. Dalam materi sesi 11, asuransi dijelaskan sebagai perjanjian antara perusahaan dan pemegang polis. Konsumen membayar premi, lalu perusahaan memberikan perlindungan atau pembayaran ketika risiko yang disepakati terjadi. Kalau disederhanakan, alurnya seperti ini. Masyarakat membayar premi, lalu perusahaan mengelola dana dan risiko, kemudian klaim dibayar saat dibutuhkan. Apabila proses ini berjalan, kepercayaan akan terjaga. Tetapi rantai tersebut bisa putus ketika produk dijual dengan janji berlebihan, dana ditempatkan pada investasi yang terlalu berisiko, informasi kepada nasabah tidak jujur, atau klaim tidak diberi kepastian. Jadi inti asuransi bukan hanya produk, tetapi kemampuan menjaga janji dari awal sampai akhir. Artikel pada soal menempatkan kasus Jiwasraya, Asabri, Wana Arta dan Baker Life sebagai tanda adanya masalah yang lebih mendalam dalam industri. Pada Wana Arta Life, OJK mencabut izin usaha pada tahun 2022 karena perusahaan itu tidak mampu memenuhi ketentuan solvabilitas. OJK juga menjelaskan adanya produk dengan hasil pasti yang tidak didukung kemampuan investasi yang memadai. Sementara itu, izin usaha Jiwasraya dicabut pada tahun 2025 setelah proses restrukturisasi dan pengalihan sebagian besar polis ke IFG Life. Bagi saya, hal yang penting itu bukan sekedar menghafal nama kasus atau tanggalnya, tetapi melihat pola yang berulang, seperti janji produk terlalu agresif, pengelolaan dan pengawasan tidak cukup kuat, lalu nasabah harus menunggu lama untuk memperoleh kepastian. Saya melihat masalah ini berada di 3 titik. Pertama, produk dan investasi. Ada kemungkinan perusahaan menjanjikan hasil yang terlalu tinggi, sementara dana nasabah dikelola dengan risiko yang tidak seimbang. Kedua, tata kelola dan informasi. Jika kontrol internal lemah dan informasi kepada nasabah tidak utuh, konsumen membeli produk tanpa benar-benar memahami risikonya. Ketiga, pengawasan dan pemulihan. Tanda bahaya bisa saja sudah muncul, tetapi tindakan datang terlambat sehingga kerugian membesar dan hak nasabah lama dipulihkan. Di bagian ini saya ingin menekankan bahwa literasi konsumen itu memang penting. Namun, konsumen tidak mungkin menggantikan fungsi aktuaris, auditor, direksi, dan regulator. Karena itu, tanggung jawabnya tetap harus dibagi secara adil. Data SNLIK 2025 menunjukkan indeks literasi asuransi sebesar 45,45%, sedangkan inklusinya hanya sebesar 28,50%. Angka ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penggunaan asuransi masih perlu ditingkatkan. Dua penelitian Indonesia yang saya gunakan juga menunjukkan pentingnya literasi dan kepercayaan dalam mendorong minat serta keputusan membeli asuransi. Tetapi menurut saya, edukasi konsumen tidak boleh berdiri sendiri. Produk asuransi itu cukup kompleks, dan informasi antar perusahaan dengan nasabah tidak selalu seimbang. Karena itu, masyarakat memang perlu belajar. Namun, perusahaan juga harus jujur dan regulator harus memastikan informasi yang diberikan benar-benar mudah dipahami. Literasi tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menyalahkan korban. Bagi masyarakat, sikap yang tepat menurut saya bukan menjauhi asuransi, tetapi membeli dengan kepala dingin. Saya merangkumnya melalui kata polis. P adalah periksa legalitas perusahaan, agen dan produknya melalui website resmi. O adalah observasi atau tanyakan seluruh detail, terutama manfaat, biaya, pengecualian, masa tunggu, nilai tunai, dan prosedur klaim. L adalah logikakan janji. Kalau ada hasil yang tinggi dan disebut pasti, kita perlu bertanya dari mana sumbernya dan apakah masuk akal untuk produk proteksi. I adalah ikuti website resmi. Pembayaran premi sebaiknya masuk ke rekening perusahaan, bukan ke rekening pribadi agen. S adalah simpan bukti dan segera lapor jika muncul masalah. Polis, ilustrasi, bukti transfer, serta percakapan dengan agen jangan sampai dibuang. Apabila pengaduan di perusahaan tidak selesai, masyarakat dapat menggunakan layanan konsumen OJK
dan LAPS SJK sesuai prosedur. Bagi perusahaan asuransi, pelajaran utamanya adalah jangan menjual mimpi yang tidak mampu dipenuhi. Saya memakai 4T. Pertama, tepat produk. Produk harus sesuai dengan kebutuhan, kemampuan membayar, dan profil risiko nasabah, bukan hanya mengejar target premi. Kedua, terbuka. Manfaat, risiko, biaya, pengecualian, dan kemungkinan terburuk itu harus dijelaskan dengan bahasa yang sederhana. Ketiga, terkendali. Perusahaan perlu menjaga cadangan, solvabilitas, investasi, dan kesesuaian antara aset dengan kewajiban klaim. Keempat, tanggap. Klaim dan keluhan bukan gangguan bagi bisnis, tetapi saat ketika janji perusahaan diuji. Menurut saya, perusahaan yang benar-benar sehat itu bukan yang hanya mampu menjual banyak polis, tetapi juga yang mampu membayar klaim dan memperbaiki kesalahan secara cepat serta adil. Agar 4T tadi tidak berhenti sebagai slogan, perusahaan memerlukan pengawasan dari dalam. Lapisan pertama adalah bagian bisnis dan agen yang merancang, menjual, serta menjelaskan produk kepada nasabah. Dua, adalah manajemen risiko, aktuaria, kepatuhan, dan investasi. Mereka harus berani menolak target yang membahayakan kemampuan perusahaan membayar klaim. Lapisan ketiga adalah audit internal, komisaris, dan komite audit yang memeriksa apakah laporan dan kontrol benar-benar berjalan. Menurut saya, ukuran kesehatan perusahaan asuransi itu tidak boleh hanya pertumbuhan premi. Kita juga perlu melihat solvabilitas, kualitas aset, kecepatan pembayaran klaim, tren pengaduan, dan tindak lanjut hasil audit. Pertumbuhan yang terlalu agresif justru bisa menjadi tanda risiko. Bagi OJK, pengawasan seharusnya tidak hanya terlihat ketika izin perusahaan sudah harus dicabut. Pengawasan idealnya bekerja sebelum masalah berubah menjadi gagal bayar. Pertama adalah pencegahan, misalnya melalui penilaian pengurus, produk, pemasaran, modal, dan tata kelola. Kedua adalah deteksi dini. OJK perlu membaca perubahan solvabilitas, arus kas, konsentrasi investasi, transaksi dengan pihak terafiliasi, laporan aktuaris, dan pola keluhan konsumen. Ketiga adalah tindakan cepat. Jika tanda bahaya muncul, OJK dapat membatasi penjualan produk, meminta tambahan modal, mengganti pengurus, memberikan sanksi, dan memastikan proses pemulihan hak nasabah bergerak jelas. Menurut saya, ukuran keberhasilan regulator bukan hanya banyaknya aturan atau sanksi, tetapi seberapa cepat kerugian dapat dihentikan dan kepastian diberikan kepada konsumen. Perlindungan pemegang polis sebaiknya tidak bergantung pada satu lembaga saja. OJK bertugas mengatur, mengawasi, dan melakukan tindakan korektif. Perusahaan dan asosiasi industri harus menjaga standar agen, profesi, dan tata kelola. Jika terjadi sengketa, LAPS SJK menyediakan jalur penyelesaian di luar pengadilan. Selain itu, LPS sedang menyiapkan program penjaminan polis yang berdasarkan amanat Undang-Undang P2SK akan berlaku paling lama Januari 2028. Program ini penting sebagai jaring pengamanan terakhir. Namun, penjaminan polis tidak boleh menjadi alasan bagi perusahaan untuk mengambil risiko berlebihan atau bagi regulator untuk mengurangi pengawasan. Lapisan pertama tetap perusahaan yang sehat dan pengawasan yang bekerja sejak dini. Sebagai kesimpulan, kasus Jiwasraya sampai Wanaharta menunjukkan bahwa kepercayaan industri asuransi tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja. Masyarakat perlu lebih cermat, berani bertanya, dan disiplin menyimpan bukti. Perusahaan harus jujur dalam menjual produk, hati-hati mengelola dana, dan serius memenuhi klaim. OJK perlu membaca tanda bahaya lebih dini dan bertindak sebelum masalah semakin besar. Sudut pandang yang saya dapat setelah mempelajari kasus ini adalah bahwa literasi saja tidaklah cukup. Asuransi akan kembali dipercaya ketika janji yang dijual masuk akal, dana kelola secara hati-hati, informasi dibuka dengan jujur, dan hak nasabah benar-benar dipenuhi. Jadi, tujuan akhirnya bukan sekedar menyelamatkan nama industri, tetapi memastikan fungsi perlindungan benar-benar dirasakan masyarakat. Berikut referensi yang saya ambil
yaitu melalui materi pasar dan lembaga keuangan, melalui data yang saya dapat dari internet, regulasi, dan juga 2 buah jurnal di tahun 2024 dan 2025. Sekian paparan yang bisa saya sampaikan. Saya Rila Belaski Marpaung, mohon pamit undur diri. Terima kasih, Pak.